Selamat datang di kisah yang penuh gejolak emosi. Sebuah cerita yang akan mengguncang hati dan menguji batas-batas perasaan. Bagaimana jika cinta tumbuh di tempat yang salah? Bagaimana jika hati memilih seseorang yang seharusnya tak boleh dicintai? Inilah kisah Pak Rahman, seorang ayah mertua yang tanpa sadar jatuh hati pada menantunya sendiri, Aisyah. Sebuah perasaan yang ia coba pendam, tapi semakin ditekan, semakin membara. Akankah ia mampu melawan perasaannya? Atau justru cinta terlarang ini akan menghancurkan segalanya? Mari kita selami bersama. Cinta yang tak seharusnya, perasaan yang kian liar. Enja mulai turun di desa kecil tempat Aisyah tinggal bersama suaminya, Ilham. Langit jingga keemasan menebar kehangatan yang menenangkan, sementara angin sore berembus lembut, menggoyangkan daun-daun di halaman rumah. Aisyah baru saja selesai menyiapkan teh untuk ayah mertuanya, Pak Rahman. Dengan hati-hati, ia membawa nampan berisi cangkir teh panas dan sepiring pisang goreng ke teras, tempat Pak Rahman duduk di kursi kayu tua sambil mengusap keningnya yang berkeringat. "Ini tehnya, ya," ucap Aisyah dengan suara lembut. Pak Rahman mendongak, menatap menantunya yang berdiri di depannya. Perempuan itu terlihat sederhana dalam balutan gamis coklat muda dan jilbab polos yang menjuntai hingga dadanya. Cahaya matahari senja menerpa wajahnya, membuatnya terlihat semakin bercahaya. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Rahman menerima cangkir teh itu. "Terima kasih, Aisyah." Aisyah tersenyum, lalu duduk di kursi kecil di sampingnya. "Bapak sudah minum obat? Sepertinya wajah Bapak agak pucat hari ini." Pak Rahman menghela napas panjang. "Ya, tadi sudah. Hanya saja badan ini rasanya semakin cepat lelah. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu, kesehatan Pak Rahman memang menurun. Dulunya ia adalah lelaki yang kuat, pekerja keras, dan dihormati di desanya. Tapi kini, di usia senja, ia sering merasa kesepian. Anak-anaknya sibuk dengan urusan masing-masing, dan hanya Aisyah yang selalu ada untuknya." Aisyah menatap ayah mertuanya dengan penuh perhatian. "Kalau Bapak butuh sesuatu, panggil saja saya, ya." Pak Rahman menatap dalam-dalam mata menantunya. Ada kelembutan dan ketulusan yang begitu nyata di sana. Sesuatu yang selama ini ia rindukan. Ia tersenyum samar, namun di dalam hatinya ada perasaan asing yang mulai tumbuh. Perasaan yang seharusnya tidak ada. Malam itu, setelah makan malam, Aisyah membantu mencuci piring di dapur. Pak Rahman masih duduk di teras, termenung, pikirannya berkecamuk. Ia menyadari ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak Aisyah masuk ke dalam kehidupannya. Dulu, ia menganggap Aisyah hanya sebagai menantu, istri dari anaknya, Ilham. Tapi semakin hari, semakin ia menyadari bahwa kehadiran Aisyah membawa kehangatan dalam hidupnya yang sepi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, seperti cara Aisyah tersenyum, cara ia berbicara dengan lembut, bahkan cara ia menyentuh bahunya saat membantu memijat punggungnya yang sering pegal. Malam itu, Pak Rahman sulit tidur. Ia berbaring di kamarnya yang sepi, menatap langit-langit, mengutuki dirinya sendiri. "Aku ini ayah mertuanya. Kenapa aku bisa memiliki perasaan seperti ini?" Tapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin perasaan itu tumbuh. Dan ia tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Malam itu, hujan turun perlahan, menetes lembut di atap rumah Pak Rahman. Suasana dingin dan sunyi, hanya suara rintik hujan yang menemani keheningan malam. Di dalam kamarnya, Pak Rahman masih terjaga. Matanya menatap langit-langit kamar, pikirannya penuh dengan bayangan Aisyah. Setiap detik yang ia habiskan bersamanya terasa begitu berharga. Sejak istrinya meninggal, ia sudah terbiasa dengan kesepian. Tapi kehadiran Aisyah membawa cahaya baru dalam hidupnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus tumbuh. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin perasaan itu menguat. Ia berusaha menepis pikirannya.
tapi bayangan Aisyah terus menghantuinya. Cara Aisyah tersenyum, cara dia merawatnya dengan penuh perhatian, cara tangannya yang lembut menyentuh bahunya, saat memijat punggungnya yang pegal. Semuanya terasa begitu dalam. Pak Rahman menghela napas panjang, lalu bangkit dari ranjangnya. Ia berjalan ke ruang tengah, duduk di kursi kayu sambil menatap hujan yang turun di luar jendela. Di saat itulah, terdengar suara langkah kaki dari dapur. "Bapak belum tidur," Pak Rahman menoleh. Di ambang pintu, berdiri Aisyah dengan wajah mengantuk. Ia mengenakan daster panjang berwarna lembut, rambutnya yang biasanya tertutup jilbab kini terurai sedikit. Karena sepertinya ia baru saja bangun dari tidurnya. Jantung Pak Rahman berdebar. Belum Aisyah, entah kenapa malam ini susah tidur. Aisyah berjalan mendekat. "Bapak kepikiran sesuatu?" Tanyanya lembut, lalu duduk di kursi di sampingnya. Pak Rahman menghela napas panjang, berusaha menyembunyikan gejolak hatinya. Tidak tahu, mungkin karena badan ini sudah tua, jadi sering merasa gelisah sendiri. Aisyah tersenyum, lalu dengan lembut mengambil tangan Pak Rahman dan menggenggamnya. "Bapak tidak sendirian, saya selalu ada di sini." Dada Pak Rahman terasa sesak. Sentuhan tangan Aisyah begitu hangat, begitu lembut. Dalam sekejap, ia merasa tenang dan nyaman. Tapi di sisi lain, perasaan bersalah juga menyelimuti hatinya. "Aisyah." Ia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Terima kasih. Sejak kamu datang ke rumah ini, rasanya ada cahaya yang kembali dalam hidupku." Aisyah tersenyum. "Bapak ini kenapa sih? Saya ini kan memang bagian dari keluarga Bapak." Pak Rahman menatap dalam-dalam wajah menantunya. Matanya yang bulat dan bening, bibirnya yang selalu tersenyum lembut, dan wajahnya yang penuh ketulusan. Semuanya membuat hati Pak Rahman semakin bergetar. "Andai saja aku lebih muda," pikir Pak Rahman dalam hati. Ia buru-buru mengalihkan pandangannya, berusaha menyembunyikan perasaannya. "Sudahlah, lebih baik kamu kembali tidur. Jangan sampai masuk angin." Aisyah mengangguk. "Bapak juga ya? Jangan begadang, nanti besok badan malah tambah lemas." Aisyah bangkit dari duduknya, lalu berjalan menuju kamarnya. Namun, sebelum ia masuk, ia menoleh lagi dan berkata, "Selamat malam, Pak." Pak Rahman hanya tersenyum kecil. "Selamat malam, Aisyah." Saat pintu kamar Aisyah tertutup, Pak Rahman masih duduk di tempatnya. Menatap pintu itu lama. Jantungnya berdebar. Malam ini, ia semakin yakin bahwa perasaan yang ia rasakan bukan sekadar kagum atau rasa sayang sebagai menantu dan mertua. Ini adalah cinta, dan itu salah. Tapi semakin ia berusaha mengingkarinya, semakin hatinya berkata sebaliknya. "Aku mencintainya." Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menggantung di dedaunan saat Aisyah keluar dari kamarnya dan berjalan menuju dapur. Ia ingin menyiapkan sarapan untuk keluarga sebelum suaminya, Ilham, berangkat bekerja. Namun, saat ia melewati ruang tamu, langkahnya terhenti sejenak. Di sana, Pak Rahman duduk termenung di kursi kayu dekat jendela, menatap kosong ke arah halaman rumah. Wajahnya tampak letih, matanya sembab seolah tak mendapatkan tidur yang cukup semalam. Aisyah merasa iba. Sejak menikah dengan Ilham dan tinggal di rumah ini, ia sudah menganggap Pak Rahman seperti ayah kandungnya sendiri. Ia tahu, sejak kepergian ibu mertuanya, Pak Rahman sering merasa kesepian. Dengan langkah ringan, Aisyah mendekat. "Bapak sudah bangun sejak subuh?" tanyanya lembut. Pak Rahman menoleh dan tersenyum tipis. "Iya, Nak. Mata ini susah terpejam." Aisyah duduk di sampingnya, lalu meraih tangan Pak Rahman tanpa ragu. "Kalau ada yang mengganggu pikiran Bapak, cerita saja sama saya. Jangan dipendam sendiri." Pak Rahman merasakan kehangatan di tangannya. Sentuhan Aisyah begitu lembut, begitu penuh perhatian. Ia menatap wajah menantunya, menyadari betapa dekatnya mereka sekarang. Jantungnya berdetak cepat, namun ia berusaha tetap tenang. Kadang ada hal-hal yang sulit untuk diungkapkan Aisyah.
ucapnya lirih. Aisyah mengerutkan kening. Apa yang sulit, Pak? Bukankah kita keluarga? Bapak bisa cerita apa saja. Pak Rahman menatapnya dalam-dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang besar. Namun, sebelum ia bisa membuka mulut, suara Ilham terdengar dari dalam kamar. Aisyah, kamu di mana? Aku harus berangkat kerja. Aisyah spontan menarik tangannya dari genggaman Pak Rahman dan beranjak dari kursi. Saya di sini, Mas. Saya buatkan kopi dulu, ya. Aisyah berjalan ke dapur dengan cepat, meninggalkan Pak Rahman yang masih duduk di kursinya. Lelaki itu menghela napas berat. Kenapa aku harus merasakan ini? Gumamnya dalam hati. Hari-hari berlalu, tapi perasaan Pak Rahman terhadap Aisyah semakin sulit dikendalikan. Ia tahu betul bahwa ini salah. Aisyah adalah istri dari anaknya sendiri. Tapi setiap kali ia melihat Aisyah tersenyum, setiap kali wanita itu merawatnya dengan penuh perhatian, perasaannya semakin dalam. Suatu sore, hujan turun dengan deras. Aisyah baru selesai mencuci piring saat ia mendengar suara batuk dari kamar Pak Rahman. Dengan cepat, ia bergegas masuk ke kamar itu. Bapak, batuknya semakin parah. Saya buatkan jahe hangat dulu ya. Pak Rahman yang tengah duduk di ranjang menggeleng pelan. Tidak perlu repot-repot, Aisyah. Kamu pasti capek. Aisyah tersenyum lembut. Saya nggak pernah merasa repot, Pak. Bapak kan seperti ayah saya sendiri. Kalimat itu membuat hati Pak Rahman semakin bergetar. Tak lama, Aisyah kembali membawa segelas wedang jahe. Ia duduk di pinggir ranjang dan menyodorkan gelas itu ke tangan Pak Rahman. Namun, karena Pak Rahman masih merasa lemah, Aisyah mengambil inisiatif untuk membantunya minum. Tangannya yang lembut menopang tangan Pak Rahman, sementara mata mereka bertemu dalam jarak yang begitu dekat. Wajah Aisyah hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, dan aroma lembut tubuhnya menyeruak ke dalam indera Pak Rahman. Jantungnya berdegup lebih kencang. Tanpa sadar, ia ingin terus berada dalam momen ini. Ia ingin waktu berhenti. Aisyah. Suara Pak Rahman terdengar serak. Aisyah menoleh. Iya, Pak. Pak Rahman ingin mengatakan sesuatu. Ia ingin mengungkapkan perasaannya. Tapi ia tahu, jika ia melakukannya, maka segalanya akan berubah. Ia akan kehilangan Aisyah selamanya. Akhirnya, ia hanya menggeleng. Terima kasih, Nak. Aisyah tersenyum. Sudah tugas saya merawat Bapak. Ia kemudian berdiri, merapikan selimut Pak Rahman, lalu melangkah keluar dari kamar. Pak Rahman menatap kepergiannya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia semakin jatuh cinta, dan itu menyiksanya. Hari berikutnya, suasana di rumah terasa lebih hening. Ilham mulai curiga melihat bagaimana ayahnya sering diam setiap kali Aisyah ada di dekatnya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata ayahnya. Sore itu, saat Aisyah sedang menyiapkan makan malam, Ilham menghampiri ayahnya di teras. Pak, ada yang ingin saya tanyakan, ujar Ilham pelan. Pak Rahman menatap anaknya. Apa itu? Ilham menghela napas sejenak sebelum bertanya. Kenapa akhir-akhir ini Bapak sering melamun setiap kali melihat Aisyah? Jantung Pak Rahman berdegup kencang. Ia tak menyangka anaknya akan menyadarinya. Aku hanya senang melihat kalian bahagia, jawabnya dengan suara tenang, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ilham menatap ayahnya dengan tajam, tapi kemudian ia mengangguk. Syukurlah kalau begitu. Saya hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Pak Rahman hanya tersenyum tipis. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya sudah mulai menciptakan celah. Jika ia tidak bisa mengendalikannya, cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Dan ia takut jika itu terjadi. Malam itu, Pak Rahman kembali terjaga. Ia duduk di tempat tidurnya, menatap pintu kamar yang tertutup. Di luar sana, Aisyah mungkin sedang tidur di samping Ilham. Dan itu menyakitinya. Ia menggenggam dadanya, merasakan sesak yang semakin menjadi. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?
Aku mencintainya, tapi aku tak bisa memilikinya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, mencoba menahan gejolak perasaan yang makin liar. Tapi ia tahu, cinta ini tak akan hilang. Dan lambat laun, batas-batas yang seharusnya ada semakin kabur. Malam itu, hujan turun dengan deras, menimbulkan suara gemericik di atas genting. Di dalam kamar, Pak Rahman duduk di tepi ranjang. Kedua tangannya menggenggam erat kain sarung yang melilit kakinya. Hatinya terus berperang, berusaha menekan perasaan yang semakin menguasai dirinya. Sejak percakapannya dengan Ilham sore tadi, ia mulai merasa was-was. Putranya bukan orang bodoh, dan cepat atau lambat, ia mungkin akan menyadari perasaan yang disembunyikan ayahnya. Namun, yang lebih menyiksanya adalah bagaimana perasaan itu terus tumbuh tanpa bisa dikendalikan. Aisyah, ia berbisik pelan, seolah menyebut nama itu bisa membuatnya lebih tenang. Seketika, suara pintu kamar diketuk pelan. "Pak, sudah tidur?" Jantungnya berdetak kencang. Itu suara Aisyah. Pak Rahman buru-buru merapikan dirinya sebelum membuka pintu. Saat pintu terbuka, ia mendapati Aisyah berdiri di sana, mengenakan daster berwarna biru lembut dengan rambut yang sudah ia kepang longgar. Wajahnya tampak sedikit cemas. "Ada apa, Aisyah?" tanyanya. Berusaha terdengar biasa saja. Aisyah tersenyum tipis. "Tadi saya lihat lampu kamar Bapak masih menyala. Saya bawakan teh hangat. Siapa tahu Bapak sulit tidur lagi." Pak Rahman menatap cangkir yang ada di tangan Aisyah. Hatinya kembali bergetar. "Terima kasih Aisyah, kamu selalu perhatian." Aisyah tersenyum, lalu melangkah masuk ke dalam kamar tanpa ragu. Ia meletakkan cangkir di atas meja kecil di samping ranjang, lalu duduk di kursi dekat jendela. "Bapak kepikiran apa lagi?" tanyanya lembut, menatap Pak Rahman dengan sorot mata penuh perhatian. Pak Rahman menghela napas panjang, lalu duduk di sisi ranjang. Ia menatap wajah menantunya dalam-dalam. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan, tapi semuanya tertahan di ujung lidahnya. "Kadang, hidup membawa kita ke persimpangan yang sulit," ujarnya pelan. Aisyah mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" Pak Rahman tersenyum miris. "Tak semua perasaan bisa diungkapkan, Aisyah. Ada hal-hal yang lebih baik dipendam saja." Aisyah menatapnya dengan bingung. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, suara Ilham terdengar dari luar kamar. "Aisyah, kamu di mana?" Aisyah buru-buru bangkit dari kursinya. "Saya di sini, Mas." Ia menoleh ke arah Pak Rahman, memberikan senyuman kecil sebelum melangkah keluar. Begitu pintu tertutup, Pak Rahman mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Perasaan ini semakin sulit ia bendung. Hari demi hari berlalu, dan perasaan Pak Rahman semakin tak terbendung. Setiap kali Aisyah tersenyum padanya, setiap kali wanita itu merawatnya dengan penuh perhatian, semakin besar keinginannya untuk memiliki sesuatu yang tak seharusnya ia miliki. Suatu sore, saat Ilham sedang pergi bekerja, Pak Rahman duduk di teras belakang rumah, menikmati semilir angin sore. Aisyah datang menghampirinya, membawa sepiring kue dan segelas teh hangat. "Bapak belum makan sejak tadi siang. Saya buatkan ini khusus buat Bapak," katanya sambil tersenyum. Pak Rahman menatap Aisyah dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kenapa kamu begitu perhatian padaku, Aisyah?" tanyanya tiba-tiba. Aisyah terkejut mendengar pertanyaan itu. "Karena Bapak ayah mertua saya. Saya sudah menganggap Bapak seperti ayah saya sendiri." Pak Rahman tersenyum pahit. "Seandainya aku benar-benar ayah bagimu, mungkin aku tak akan merasakan hal seperti ini." Aisyah menatapnya dengan bingung. "Maksud Bapak?" Pak Rahman menghela napas panjang. Ia tahu ia tak seharusnya mengatakannya, tapi beban di hatinya semakin berat. "Aisyah, aku telah jatuh cinta padamu." Aisyah membeku di tempatnya. Matanya melebar, napasnya tercekat. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. "Bapak," suaranya bergetar. Pak Rahman menatapnya dengan penuh perasaan. "Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya tak merasakan ini.
Tapi semakin aku mencoba menghindar, semakin hatiku tertarik padamu. Aisyah mundur selangkah. Dadanya bergemuruh, pikirannya kacau. Ia mencintai Ilham, suaminya. Tapi di sisi lain, selama ini ia memang merasakan sesuatu yang aneh setiap kali bersama Pak Rahman. Apakah ini hanya rasa hormat atau sesuatu yang lebih? Bapak, kita tidak boleh seperti ini, ucap Aisyah akhirnya. Suaranya bergetar. Pak Rahman tersenyum pahit. Aku tahu, Aisyah. Aku hanya ingin kau tahu apa yang kurasakan.